Efek domino cedera Kobbie Mainoo untuk Manchester United. Kabar buruk datang untuk Manchester United dari sesi pramusim 2023. Gelandang muda, Kobbie Mainoo, cedera dan situasi ini membawa dampak yang cukup besar dalam aktivitas Manchester United di bursa transfer. Kobbie Mainoo mengalami cedera pada laga pramusim Manchester United melawan Real Madrid. Pemain berusia 18 tahun itu cedera pada menit-menit awal. Mainoo cedera usai terlibat insiden dengan Rodrigo dan Casemiro. Cedera yang didapat Mainoo ternyata cukup buruk. Menurut keterangan resmi klub, Mainoo harus absen pada bagian pertama musim 2023. Namun, Manchester United tidak menjelaskan lebih lanjut kapan Mainoo akan pulih. Dia telah terbang pulang dari tur ke Inggris di mana penilaian lebih lanjut atas cederanya akan dilakukan sebelum keputusan medis tentang langkah selanjutnya, tulis situs resmi Manchester United. Cedera Mainoo menimbulkan efek domino bagi United. Ada beberapa penyesuaian yang akan dilakukan Erik ten Hag dan Manchester United. Dikutip dari Manchester Evening News, cedera Mainoo membuat Manchester United bakal lebih intensif untuk mendapatkan Sofyan Amrabat. Negosiasi dengan Fiorentina tengah dilakukan, dengan harga yang diminta untuk transfer Amrabat senilai 30 juta pound. Selain itu, cedera Mainoo juga membuat masa depan Scott McTominay berubah. Dia tak akan dilepas, walau ada minat dari West Ham. Pemain asal Skotlandia tersebut akan dipertahankan untuk menjaga kedalaman skuad lini tengah Manchester United. Berbeda dengan Scott McTominay yang akan dipertahankan, Manchester United akan melepas dua gelandang mereka. Dua pemain yang akan dilepas Manchester United adalah Fred dan Donny van de Beek. Rasmus Højlund ke Manchester United, segera jalani tes medis. Manchester United mengamankan jasa bomber Atalanta, Rasmus Højlund. Jurnalis pakar bursa transfer, Fabrizio Romano, telah memberikan label Here we go pada saga transfer pemain 20 tahun tersebut. Setelah merampungkan transfer Mason Mount dan Andre Onana, Erik ten Hag berupaya keras untuk mendatangkan penyerang baru. Ada beberapa nama yang diincar, dengan Højlund sebagai target utama sang manajer. Negosiasi dengan Atalanta berjalan cukup alot. Awalnya, kubu Ladea berharap bisa mendapatkan tebusan hingga 100 juta euro untuk Højlund. Namun, Manchester United bergerak cukup cerdas pada kasus transfer pemain asal Denmark. Pada akhirnya, antara Atalanta, Højlund, dan Manchester United mencapai kata sepakat. Manchester United melakukan negosiasi dengan cerdas pada kasus transfer Rasmus Højlund. Setan Merah tak gegabah dengan mengikuti keinginan Atalanta yang berharap mendapat 100 juta euro. Manchester United pun sukses mendapat harga lebih murah. Awalnya, United membuat tawaran dengan nilai 50 juta euro dan add-on 10 juta euro. Tawaran itu ditolak kubu Atalanta dan United membuat tawaran lainnya. United menaikkan tawaran mereka. Fabrizio Romano menyebut tawaran baru Manchester United menyentuh angka 70 juta euro, bahkan lebih. Nilai tersebut termasuk dengan bonus. Atalanta menerima tawaran yang sudah masuk ke alamat mereka. Atalanta bersedia melepas Højlund ke Old Trafford dan mereka sudah mendapatkan El Bilal Toure sebagai pengganti. Højlund akan menjadi pemain baru United dan akan menjalani tes medis dalam waktu dekat. 4 transfer prioritas Manchester United setelah mendapatkan Rasmus Højlund. Manchester United telah mendapatkan kesepakatan untuk mendatangkan Rasmus Højlund dari Atalanta. Selanjutnya, tim racikan manajer Erik ten Hag itu punya beberapa rencana transfer prioritas pada musim panas 2023 ini. Højlund bukan bisnis terakhir menjalani tes medis dalam waktu dekat di bursa transfer musim panas 2023. Masih ada beberapa aktivitas lain yang harus dilakukan Setan Merah. Menjual Fred menjadi prioritas United setelah transfer Højlund mencapai kata sepakat. United harus menjual Fred untuk mendapat tambahan dana agar bisa membeli pemain baru lain. Banyak klub tertarik pada jasa Fred, Fulham, Galatasaray, dan Lazio. Amrabat menjadi target prioritas bagi Erik ten Hag setelah Højlund rampung. Namun, United baru akan melakukan kontak serius dengan Fiorentina setelah Fred terjual. Fiorentina cukup fleksibel pada kasus transfer Amrabat. Mereka menurunkan harga jual pemain asal Maroko. United hanya perlu membayar 30 juta pound untuk bisa mendapatkan Amrabat. Menjalani tes medis dalam waktu dekat disebut telah menyepakati harga tersebut. Amrabat juga sudah siap untuk merapat ke Old Trafford, walau belakangan dihubungi Liverpool. Kobbie Mainoo cedera, namun, faktor ini tidak akan banyak berdampak pada masa depan Van de Beek. Dia tetap masuk dalam daftar jual United, seperti Fred. Real Sociedad menunjukkan minat pada pemain asal Belanda, namun, negosiasi yang terjadi masih pada tahap sangat awal. Belum ada kesepakatan yang tercapai. Real Sociedad belum mengajukan tawaran resmi pada United.
Obrolan personal dengan Van de Beek juga belum mengarah pada tawaran kontrak. Namun, semua pihak sedang bicara dan Van de Beek bisa pindah. Maguire menjadi pemain surplus bagi United. Maguire hanya bek tengah pilihan keempat, perannya sebagai kapten juga sudah dicabut Erik ten Hag. West Ham menunjukkan minat yang nyata pada Maguire, tawaran awal sudah dilayangkan kubu The Hammers, nilai transfer yang disodorkan 20 juta pound dan ditolak, United berharap mendapat tawaran 2 kali lipat. Maguire kini mulai menimbang ulang masa depannya bersama United. Maguire melihat Euro 2024 makin dekat dan dia harus bermain secara reguler untuk masuk skuad Inggris. Sesuai yang diminta Fiorentina, Manchester United siap tebus Amrabat 30 juta pounds. Raksasa Premier League Manchester United dikabarkan siap menebus Sofyan Amrabat dengan bandrol 30 juta pounds dari Fiorentina. Amrabat menarik perhatian banyak klub ketika membela Maroko di Piala Dunia 2022 lalu. Beberapa klub langsung dikabarkan ingin merekrutnya. Salah satunya adalah Manchester United, mereka mencari pemain yang bisa jadi pendamping bagi Casemiro. Namun Manchester United tak kunjung mendekati Amrabat. Mereka malah mengejar pemain lainnya. Manchester United kemudian mendatangkan Mason Mount dari Chelsea lebih dahulu. Mereka kemudian merekrut Andre Onana dari Inter Milan. Saat Manchester United fokus mengejar dua pemain itu, ada kabar bahwa Liverpool melirik Sofyan Amrabat. The Reds juga sangat membutuhkan amunisi baru di lini tengah. Akan tetapi Liverpool gigit jari, pasalnya Amrabat dikabarkan lebih memilih gabung Manchester United. Manchester United akhirnya dikabarkan sudah melakukan pendekatan pada pihak Fiorentina. Kabar ini dilansir oleh Sport Italia, laporan itu mengklaim bahwa Manchester United kini siap menebus Amrabat seharga 30 juta pounds. Jumlah tersebut sesuai dengan yang diminta oleh pihak Fiorentina. Amrabat pun kini makin dekat ke Manchester United, namun bukan berarti ia bisa langsung pindah ke Old Trafford. Manchester United disebut masih harus melepas salah satu gelandangnya dahulu. Kemungkinan besar, United akan merelakan Fred pergi dan setelah itu barulah Amrabat bisa diboyong ke Old Trafford. Agen Sofyan Amrabat sendiri sebelumnya tak membantah adanya ketertarikan dari Manchester United. Sang agen yakni Mahmoud El Boustati, mengatakan pihaknya akan mencari penawaran yang terbaik bagi kliennya. Saya bisa bilang ada beberapa klub yang berminat pada Sofyan, bukannya pada Voetbal Primur. Untuk saat ini kami sedang mencari tawaran terbaik untuk Sofyan, sambung Mahmoud. David Beckham desak keluarga Glazer cabut dari Manchester United. David Beckham turut bersuara soal proses penjualan Manchester United. Ia percaya sudah waktunya keluarga Glazer cabut dari Setan Merah. Proses penjualan Manchester United seperti diketahui berhenti. Keluarga Glazer sudah mulai membuka tawaran sejak akhir 2022 lalu hingga menemukan dua calon pembeli potensial. Dua calon itu adalah Sheikh Jassim dan Sir Jim Ratcliffe. Sheikh Jassim menjadi yang terdepan untuk mengakuisisi Setan Merah, namun niatnya untuk menguasai klub secara penuh terhalang sebagian anggota keluarga Glazer yang masih ingin punya porsi. Sementara negosiasi dengan Sir Jim Ratcliffe pun tak mengalami perkembangan berarti hingga saat ini. Hal inilah yang memunculkan anggapan bahwa keluarga Glazer sebenarnya belum benar-benar serius melepas Manchester United. Winger legendaris Manchester United David Beckham pun buka suara terkait polemik penjualan klub ini. Senada dengan suara mayoritas penggemar dan mantan pemain, ia merasa sudah waktunya keluarga Glazer hengkang. Saya rasa begitu waktunya keluarga Glazer pergi, rasanya ini murni karena para supporter menginginkannya. Sekali Anda kehilangan penggemar, terutama di klub seperti Manchester United, sulit untuk merebut mereka kembali, katanya kepada The Athletic. Tentunya mereka sudah mencapai banyak hal, dan secara finansial, fakta bahwa kita bahkan membicarakan angka-angka terkait penjualan Manchester United sekaligus menunjukkan sukses mereka, tapi perubahan dibutuhkan, kita semua sudah melihatnya, kita semua tahu itu, imbuhnya. Beckham menyayangkan proses penjualan yang berlarut-larut, ia berharap Manchester United nggalan dari tim-tim top lain. Di luar lapangan, sebagai penggemar dan mantan pemain, saya cuma ingin urusan ini beres. Harus ada keputusan, siapapun yang menjalankan klub, Anda mau mereka memimpin dengan gairah, terlibat, membuat keputusan yang tepat, mendatangkan pemain-pemain tepat dan berinvestasi, sambungnya. Sebab klubnya memang butuh investasi, entah itu fasilitas latihan, stadion, di dalam lapangan. Hal-hal besar semacam ini perlu digarap dan perubahan memang dibutuhkan, terutama saat Anda melihat tim seperti Manchester City dan apa yang mereka lakukan, imbuh co-owner Inter Miami ini. Akhir pekan ini, Manchester United rampungkan transfer Rasmus Højlund.
Manchester United dikabarkan akan segera menuntaskan transfer ketiga mereka di musim panas ini. Manchester United dilaporkan akan mencoba mengunci transfer Rasmus Højlund di akhir pekan ini. Manchester United sendiri dilaporkan sudah fokus ke satu nama, mereka dilaporkan ingin memboyong penyerang muda Atalanta, Rasmus Højlund. Dilansir GFNI, Manchester United mulai mengebut proses transfer Højlund, mereka dikabarkan ingin menuntaskan transfer ini di akhir pekan nanti. Menurut laporan tersebut, Manchester United sudah menetapkan deadline transfer Højlund. Manajemen Manchester United menargetkan transfer ini kelar di akhir pekan ini. Mereka berharap Højlund bisa segera menyusul ke Amerika Serikat pada pekan depan agar bisa bergabung dengan rekan-rekan setimnya. Itulah mengapa manajemen Manchester United saat ini intens berkomunikasi dengan manajemen Atalanta agar proses transfer ini bisa lekas kelar. Menurut laporan yang beredar, Manchester United tengah menyiapkan tawaran perdana untuk transfer Højlund. Manchester United disebut akan mengirim paket tawaran senilai total 60 juta pounds untuk jasa sang striker.